Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa kajian online di Bitung yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini di penghujung bulan Ramadan 1441 Hijrah, kita bisa berjumpa lagi dengan kajian online Cibitung yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Cibitung bekerja sama dengan pemuda Muhammadiyah Cibitung tiap bulan sekali. Pada episode yang kedua ini kita masih akan menampilkan Ustadz Isa Abdullah sebagai penceramah yang insya Allah nanti akan menyampaikan tema berjudul yaitu menyambut Idul Fitri. Sebagaimana kita tahu bahwa pimpinan pusat Muhammadiyah dengan maklumatnya bahwa 1 Syawal 1441 Hijrah jatuh pada hari Ahad tanggal 24 Mei 2020. Kemudian himbauan dari PP Muhammadiyah edaran nomor 4 tentang tuntunan sholat Idul Fitri dalam kondisi darurat COVID-19 yang intinya berisi tuntunan sholat Id yang di rumah bersama keluarga. Untuk mempersingkat waktu, kita sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun berada, baik di rumah maupun di studio ini, sehat semua menjelang Idul Fitri hari raya kita. Baik, kita langsung saja mulai kajian ini. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Pemirsa kajian online Cibitung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan akhir Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang, bisa terus menambah amal soleh, bisa terus bermanfaat, dan bisa terus menambah bekal kita untuk menghadapi hari akhirat. Salawat beri salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umatnya yang baik, marilah kita teladani sunnah-sunnahnya, kita amalkan, kita syiarkan agar Nabi Muhammad SAW semakin dikenal, semakin dibacakan sholawat untuk beliau, dan kita menjadi perantara nanti mendapatkan amal untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Pemirsa kajian online Cibitung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah tahun ini mungkin bakalan beda. Kenapa beda? Di hari raya ini tidak seperti biasanya yang begitu ramai, semarak, meriah. Kita lihat orang-orang gegap gempita, gembira ria menyambut datangnya bulan Ramadan. Adapun untuk menyambut Idul Fitri biasanya juga sama, disambut dengan sangat meriah dan luar biasa. Namun untuk tahun ini mungkin akan beda karena masih berlaku hukum PSBB dan juga social distancing, sehingga kita tetap harus menjaga jarak untuk menghindari penularan COVID-19. Dari sinilah akhirnya hari raya kita mungkin tidak seperti biasanya. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Jam'an, bahwasanya untuk pimpinan pusat Muhammadiyah telah menetapkan bahwa hari raya besok hari Ahad. Kemudian masyarakat diminta untuk sholat di rumah masing-masing. Nah, mungkin keputusan seperti ini barangkali terasa aneh karena mengingat banyak sekali sekarang tempat-tempat ya, baik itu di blok-blok, di desa-desa tertentu sudah mulai mengadakan rencana untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sedangkan untuk pimpinan pusat Muhammadiyah justru menyampaikan tetap sholat di rumah untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19. Kita tidak perlu bingung, kita harus mengerti bahwa yang melatar belakangi fatwa itu keluar
itu nanti perlu dikaji supaya kita bisa paham fatwa tersebut benar atau tidak, sah atau tidak. Kalau saya perhatikan, memang yang disampaikan sangat tepat, mengingat momen Idul Fitri itu berbeda dengan momen-momen yang lain. Kalau sholat berjamaah, ya yang hadir itu aja. Barunya begitu ya. Sholat 5 waktu itu yang hadir ke masjid ya orang-orang itu aja, bisa dipantau. Ya. Yang kedua, kalau sholat Jumat, ya biasanya orang-orang itu juga. Yang hari Jumat nggak bekerja, freelance, biasanya sholat Jumat, tapi yang kerja nggak ada. Tapi untuk Idul Fitri ini semua orang hadir, bahkan yang nggak sholat pun hadir, insya Allah. Makanya kadang ada ada semacam guyonan, orang itu ada yang sampai setahun sholatnya 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya ada orang itu yang nggak pernah sholat selama setahun di luar negeri, begitu pulang ikut sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya dalam hal ini untuk Idul Fitri berarti mengumpulkan masyarakat dari berbagai elemen, berbagai kalangan. Maka potensi penularannya memang lebih besar dibandingkan sholat jamaah dan sholat Jumat. Dari sinilah fatwa yang disampaikan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah bisa kita apresiasi dan kita benarkan, dilihat dari sudut pandang ya pandemi yang belum selesai, penyebaran yang makin masif, apalagi info yang terbaru untuk hari ini ada 1.000 orang yang kena. Kalau kemarin 600. Ya. Jadi artinya angka grafiknya masih belum menurun, sehingga kita semuanya tetap harus menjaga keselamatan kita masing-masing. Nah, kemudian saya di sini ingin menyampaikan kepada seluruh jamaah sekalian, di akhir Ramadan ini marilah kita perbanyak amal soleh. Alhamdulillah kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberitahu sebuah kaidah. Orang Islam itu yang paling penting akhirnya. Seumur hidup jadi orang soleh, matinya ternyata jadi orang kafir, gak ada gunanya. Seumur hidup jadi orang kafir, akhirnya mati muslim, manfaatnya luar biasa. Sebagaimana kisah sahabat Usairim, seumur hidup jadi orang kafir, ketika perang Uhud tiba, dia datang pada Rasulullah kemudian bertanya, wahai Rasulullah, saya langsung ikut berjuang atau gimana? Rasul bilang syahadat dulu. Syahadat, belum sempat sholat, belum sempat baca Quran, baru syahadat doang langsung ikut berjuang membela umat Islam di medan Uhud, meninggal. Rasul kemudian berkomentar, amila qalilan wa ujira katsiran. Dia beramal sedikit tapi pahalanya besar. Artinya dalam hal ini apa? Usairim ini berhasil menutup hidupnya dengan indah, dengan baik. Nah, Ramadan mari kita tutup dengan indah. Sedekah pol-polan, baca Quran pol-polan. Kalau nggak sempat baca Quran khatam, qul huwallahu ahad 3 kali. Karena menurut beberapa ulama ini bisa diarahkan kepada penjelasan hadis Nabi bahwa 3 kali kulhu pahalanya setara Al-Quran khatam. Kemudian kita usahakan untuk zikir. Kalau nggak bisa zikir yang mungkin barangkali jumlahnya berpuluh-puluh, beratus-ratus, zikir aja pakai zikir yang sapu jagat. Sebagai contoh hadis riwayat Imam Muslim, ya, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa zinata arsy wa midada kalimati wa ridha nafsi wa midada kalimati. Artinya subhanallah sebanyak jumlah makhluk. Nah, langsung begitu, Pak. Jadi jumlah makhluk ada berapa? Makhluk Allah, bukan hanya manusia, jin, manusia, malaikat dan semuanya. Ya. Dan mari kita perbanyak untuk beramal soleh di akhir-akhir Ramadan ini supaya kita semuanya tercatat sebagai orang yang husnul khotimah. Kalau seandainya sebelum-sebelumnya kita banyak malasnya, banyak kurangnya, mudah-mudahan di akhir ini dengan kita sungguh-sungguh ingin mengamalkan yang terbaik yang kita tahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan Allah menerima akhir yang baik tersebut. Pemirsa kajian online Cibitung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri kenapa menjadi perdebatan dan perbincangan? Karena memang sholat Idul Fitri mengumpulkan orang. Semua yang bersifat mengumpulkan orang berarti berpotensi menyebabkan penularan. Itu kaidahnya. Ya, kaidah seperti ini penting untuk dicatat dan dijadikan sebagai acuan setiap kali kita mau melakukan berbagai kegiatan di zaman pandemi. Kenapa? Dulu Amr bin As, beliau itu di zaman Umar bin Khattab melihat ada wabah taun yang sudah 4 tahun berlalu tidak kunjung hilang. Amr bin As melihat, pengen menyelesaikan.
pada waktu itu Amr bin As mendapatkan titik terang. Ternyata wabah taun itu setiap habis ada orang ngumpul langsung menyala lagi. Akhirnya yang kena banyak. Sejak saat itu Amr bin As mengeluarkan kebijakan bahwa untuk masyarakat diminta untuk memencarkan diri, berpencar-pencar, tinggal di tepi-tepi gunung, jangan berkumpul untuk sementara waktu. Artinya ketika kita menghindari kerumunan, menghindari perkumpulan di zaman pandemi seperti ini insya Allah hal yang syar'i dan tidak melanggar syariat, termasuk persoalan ibadah. Nah, akan tetapi barakallahu fikum, bagi masyarakat yang sekarang juga melaksanakan ingin melaksanakan sholat Idul Fitri juga tidak ada salahnya. Karena kan wilayah yang ada di negeri kita ini dipetakan menjadi 3, wilayah hijau, wilayah kuning, wilayah merah. Untuk yang berada di wilayah hijau silakan mengadakan, tetap dengan menjaga keselamatan. Yang kedua, kalau seandainya di zona kuning, menjalankan tapi dengan prosedur ketat, harus pakai alat pendeteksi ya suhu badan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker ya, kemudian melakukan social distancing sebisa mungkin, sholat secepat mungkin. Kemudian untuk yang di zona merah sebaiknya tidak sholat dan bersabar, atau mengikuti ijtihad ulama sholat di rumah masing-masing. Di sini saya ingin membahas bagaimana pandangan syariat tentang sholat Idul Fitri di rumah bersama keluarga atau sendiri-sendiri. Dalam hal ini ada 2 madhab. Jadi dari dulu sudah debat. Kalau sekarang debat lagi sebenarnya udah nggak pantas. Dulu udah debat, sekarang harusnya kita tinggal nyimak aja Pak. Atau kalau nggak nyimak ngikutin aja, karena udah dari dulu. Jadi dari 3 madhab, madhab Syafi'i, madhab Maliki, dan madhab Hambali menyatakan sholat Idul Fitri di rumah hukumnya boleh bagi orang yang punya udzur. Al-Imam Al-Muzani dalam kitabnya Mukhtasar beliau mengutip dari Imam Syafi'i bahwa orang yang sendirian di rumah tidak bisa ke masjid, baik itu musafir atau yang lainnya, boleh melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang kedua, yaitu dari madhab Maliki ada Al-Imam Al-Khurashi dalam syarahnya. Beliau menjelaskan intinya boleh sholat Idul Fitri di rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Imam Al-Mirdawi dari madhab Hambali dalam kitabnya Al-Insaf, juga sama menyatakan boleh sholat Idul Fitri di rumah. Dan ini juga dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni, bahwa umat Islam boleh sholat Idul Fitri di rumah sendirian maupun berjamaah bersama keluarga. Artinya dalam hal ini berarti sudah tidak ada masalah. Kalau ada yang mau mengamalkan ini silahkan. Adapun madhab Hanafi, setelah mereka menimbang-nimbang dalil yang ada, memutuskan tidak disyariatkan sholat di rumah. Sholat Idul Fitri menurut mereka adalah syiar, harus dikerjakan bareng-bareng, rame-rame. Kalau sendiri-sendiri tidak ada unsur syiarnya, sehingga tidak disyariatkan sholat di rumah. Pendapat ini disetujui oleh Imam Ibnu Taimiyah. Untuk ulama modernnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang tidak setuju sholat sendiri-sendiri bersama keluarga di rumah. Artinya 2 pendapat ini kita anggap legal. Siapapun yang mengikuti insya Allah benar, insya Allah sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jamaah sekalian, pemirsa kajian online Cibitung yang dimuliakan Allah, bagaimanakah kalau seandainya kita mengikuti madhab yang memperbolehkan sholat di rumah? Pelaksanaannya kira-kira bagaimana? Di sini ternyata ada 2 madhab lagi. Yang pertama, sholat Idul Fitri dijalankan tanpa khutbah, artinya cuma sholatnya saja. Takbir pertama 7 kali, terus takbiratul ihram. Takbir kedua 5 kali. Hanya itu, ya, langsung selesai, salam, tahiyat, salam. Kemudian madhab yang kedua menyatakan tetap pakai khutbah, formalitas walaupun singkat pendek. Jadi dituntut bagi siapapun yang mengadakan sholat Idul Fitri di rumah, ada kepala keluarga yang maju jadi khotib, sekedar ngomong bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya ayyuhal muslimun ittaqullah, mari jadi orang-orang baik, mari kita
bertobat atas kekurangan-kekurangan kita di bulan Ramadan. Kemudian langsung ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sederhana, selesai. Kalau seandainya mau seperti itu juga bisa. Jadi artinya kalau kita mau melaksanakan sholat Idul Fitrinya nanti di rumah, kita sholat Idul Fitrinya bersama keluarga, atau mungkin memilih sholat sendiri. Kalau sholat sendiri ya berarti nggak pakai khutbah, cukup sholatnya saja, yaitu 2 rakaat, takbir pertama 7 kali, takbir kedua 5 kali. Insya Allah hal tersebut sudah sangat jelas, sehingga yang dijelaskan oleh para ulama tidak perlu lagi kita lebarkan. Itu yang kita amalkan, kita pilih yang paling maslahat buat kita, yang paling sesuai dengan kondisi kita. Intinya jadi orang Islam jangan makso, jangan sampai maksain diri, jangan beratkan diri, jangan nyusahin diri. Kenapa? Karena inna dina yusrun, agama Islam itu agama yang mudah, gampang. Jadi kalau memang ada perintah, kita merasa kita mampu, kita bisa kerjakan maksimal. Kalau tidak, kerjakan semampu kita. Kalau benar-benar tidak mampu, maka kita meninggalkan itu tidak ada masalah. Dari sinilah maka insya Allah tidak akan menjadi problem. Umat Islam insya Allah sudah cerdas, bisa memilih pendapat sesuai dengan pemahaman masing-masing. Asalkan itu ada contohnya dari salafus soleh, maka perbedaan adalah rahmat insya Allah. Mungkin demikian yang saya sampaikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari bersama-sama tetap bahagia menjalani Idul Fitri, walaupun kondisinya cukup berbeda, tapi Idul Fitri adalah hari raya kita. Kita patut berbahagia. Kalau nggak bisa bahagia di alam nyata, ya online lah bahagianya, gitu Pak ya. Ya, ibaratnya kalau takbiran nggak ada yang dengerin karena mungkin masjid-masjid nggak boleh melaksanakan takbiran, ya udah kita takbiran nanti di grup WA. Insya Allah begitu ya, masing-masing ngirim rekaman. Insya Allah itu juga tetap menciptakan kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang belum jelas atau ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan para jamaah yang mau bertanya, monggo. Pertanyaan terkait dengan perayaan sholat Idul itu, jadi tersebut kita kan udah muslim yang itu mengadakan, tapi ada pun mengatakan bukan sholat Idulnya. Ya selama melakukan aturan yang sudah di protokol gitu. Terus secara afdolnya sebenarnya baiknya apakah kita menjalankan sholat dengan protokol itu atau lebih baik dari rumah gitu. Dengan tadi yang kemudian ya kalau juga ataupun dengan keluarga dengan yang singkat. Yang kedua terkait dengan musim pandemi ya, artinya PSBB berlakukan itu kan bagian dari masyarakat masyarakat ya, karena itu menjadi lokat gitu kan, yang kita masuk. Nah, hukum bagi orang yang kemudian melanggar PSBB itu kalau kemudian dihukumi dengan yang sama, ini pelanggaran kemaksiatan yang dilakukan karena melakukan pelanggaran PSBB. Tadi kita lihat dari zonanya, silakan nanti dilihat petanya berdasarkan informasi dari media massa yang ada. Ya, kalau seandainya kita berada di zona hijau, lebih baik sholat berjamaah, lebih baik kita sholat id bareng-bareng, rame-rame. Ya, kalau kita berada di zona kuning, berarti lihat diri kita. Saya termasuk kategori sehat, walafiat, tanpa masalah. Ya, kemudian saya juga safety ataukah tidak? Kalau seandainya tidak, lebih baik nggak usah ikut. Jadi kalau misalkan mau sholat nggak punya sajadah, mau sholat nggak punya masker, mau sholat ternyata badannya kerasa pegel-pegel, lebih baik jangan, lebih baik tidak. Tapi kalau merasa sehat, kita merasa baik-baik saja, berarti silahkan untuk hadir, mengikuti. Kita berharap dan selalu berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Memang kita sendiri ini harus mengerti
ditertawakan oleh musuh Islam itu nggak enak. Apalagi kalau habis sholat Idul Fitri nanti ternyata banyak yang kena. Saya yakin musuh Islam ketawa itu, Pak. Padahal ya sebenarnya yang di mall kena banyak, ya, yang di kumpulan-kumpulan lain kena banyak. Tapi kalau yang kena di masjid itu bisa diberitakan 7 hari 7 malam, gitu ya. 1 hari 25 jam non-stop, diulang-ulang lagi seperti itu, didaur ulang. Nah, karena seperti itu, maka pastikan kalau memang benar-benar mau ikut sholat Idul Fitri, benar-benar secara fisik sehat, kemudian mengikuti protokol yang ada. Kalau di zona kuning, karena zona kuning artinya masyarakat di situ bersinggungan dengan orang-orang di zona merah, walaupun nggak ada yang kena, walaupun nggak ada yang positif. Adapun kalau di zona merah, maka lebih baik sabar, jangan sholat Idul Fitri bersama-sama. Boleh sholat di rumah saja, boleh sholat bersama keluarga, atau boleh sholat sendirian. Lebih baik meninggalkan kebersamaan dalam agenda sholat Idul Fitri yang diadakan di masyarakat kalau memang itu zona merah. Sebagai contoh begini, untuk di daerah Wanasari, ya, Wanasari itu sebenarnya masuk dalam zona merah karena jumlah PDP dan ODP-nya cukup banyak. Maka untuk masyarakat setempat kalau bisa tetap sholatnya sendiri-sendiri saja di rumah, sholatnya bersama keluarga saja, ya, dan tidak mengadakan sholat dalam skala besar sehingga nanti berpotensi menyebarkan. Karena kita harus paham penyebarannya lewat droplet. Yang kedua, untuk radiusnya 4 meter. Kita social distancing sholat itu biasanya 1 meter. Di depan kita jaraknya biasanya 1,5 meter. Seandainya ada orang yang bersin dan batuk, itu masih nyemprotnya kena orang banyak. Maka di sini kita lebih baik meninggalkan itu dan bersabar saja. Kalau ada di zona merah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau seandainya diberlakukan PSBB, apakah pelanggar itu dianggap bermaksiat? Gitu ya. Pelanggar itu dianggap bermaksiat. Dalam Islam ada hadis, al-muslimun man salimal muslimuna min yadihi min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang tidak pernah menyakiti orang dengan lisan dan tangannya. Dalam hadis yang lain, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah enggak punya iman. Man la ya'manu jaruhu bawa'iquhu. Orang yang suka meresahkan dan menyusahkan tetangganya. Artinya dalam hal ini kita sebagai umat Islam dilarang untuk nyusahin orang, dilarang untuk, ya, menyakiti orang. Nah, kalau seandainya dalam masa PSBB, seandainya nih pemerintah kita konsisten menetapkan satu aturan, satu pintu, menetapkan, ya, sebuah peraturan khusus, kita semuanya hukumnya wajib untuk mentaati demi keselamatan bersama. Ya, demi keselamatan bersama. Sebab kalau ada satu saja mengacaukan, ini bisa jadi masalah buat semua. Perumpamaannya seperti dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Matsalul qa'imi 'ala hududillah wal waqi' fihi kamatsali qaumin istahamu 'ala safinah." Perumpamaan orang yang komitmen memegang hukum Allah dan orang yang melanggar hukum Allah itu seperti orang yang naik kapal. Ada yang dapat di atas, ya, bagian atas, ada yang dapat bagian di bawah. Yang bagian bawah diceritakan oleh Rasul, dia setiap kali pengen minum naik ke atas dulu ngambil air baru turun. Ya, karena kan nggak mungkin dari bawah ada pintu yang keluar airnya, begitu ya. Akhirnya pada waktu itu karena sering naik, lama-kelamaan yang bawah bosen, pengen melanggar aturan. Akhirnya dia punya inisiatif, gimana kalau kita lubangin kecil aja nggak apa-apa buat minum doang. Kalau seandainya yang atas itu diem saja, membiarkan yang bawah melanggar aturan kapal, melubangi sedikit, maka semuanya bakal tenggelam. Artinya dalam hal ini kalau ada yang melanggar PSBB hukumnya dosa. Kalau seandainya aturannya jelas, tapi ini sepertinya aturannya maju mundur, ya, maju kena mundur kena, ya, seperti itu. Karena peraturannya yang tidak jelas, ya kita nggak bisa bilang maksiat. Ibaratnya dalam persoalan pulang kampung sama mudik saja berbeda pendapat, seperti itu. Kemudian transportasi umum diperbolehkan untuk terus armadanya melakukan perjalanan, masyarakat diminta
untuk tidak pulang kampung. Nah, karena peraturan ini terlalu membingungkan, kita nggak bisa bilang bahwa hukumnya dosa. Andai pemerintah menetapkan dengan tegas demi keselamatan bersama, dibuatlah pos-pos pemantauan PSBB dan lain-lain. Siapa yang melanggar berarti hukumnya dosa, karena dia mau mencelakakan diri atau mencelakakan orang lain. Allah bisawab. Yang memasuki satu sama malam Idul Fitri ya, biasanya rame itu di grup, selamat hari raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir batin, semoga dosa-dosa kita dilebur, gitu biasanya gitu kan. Nah, itu yang syar'i ucapan untuk hari raya Idul Fitri itu gimana Ustaz? Tidak ada satupun riwayat hadis dari Nabi. Adanya adalah dari para sahabat. Jadi para sahabat dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, mereka diceritakan selepas sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, mereka akan bertemu satu sama lain, berjabat tangan, kemudian mereka kadang saling berpelukan, kemudian mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah menerima amal solehku dan amal solehmu. Seperti itu ya. Kenapa? Karena memang hari raya itu dalam Islam pasti didahului ujian. Hari raya Idul Fitri didahului ujian, yaitu puasa Ramadan. Untuk hari raya Idul Adha didahului dengan puasa Arafah, kurban, dan lain-lain. Ya, makanya setelah itu semuanya kita ketemu satu sama lain, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian minal aidin wal faizin, ya. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Ini juga ada hadisnya, tapi hadis ini hadis yang lemah sekali. Para ulama ya menyatakan bahwa hadis ini tidak memenuhi standar. Tetapi kalau mau diucapkan boleh. Kenapa? Karena isinya kalimat yang baik dan tidak membahayakan akidah sama sekali. Memang orang yang berpuasa itu minal aidin wal faizin. Kalau puasanya serius, kan memang akan kembali seperti anak yang baru dilahirkan. Wal faizin, termasuk orang-orang yang beruntung seperti itu. Dan itu memang melekat pada orang yang habis puasa Ramadan. Maka boleh kita ucapkan minal aidin wal faizin. Kemudian kita tambahin ucapan-ucapan yang lain. Disinilah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis buku yang berjudul Juz'un fit Tahni'ah, ya, serial khusus tentang hukum ucapan selamat. Di dalamnya beliau membahas diantaranya ucapan Idul Fitri. Beliau menyampaikan semua qaulun hasan, ucapan-ucapan yang baik boleh disampaikan. Yang pintar membuat puisi Pak, yang pintar membuat pantun, boleh itu untuk diucapkan di hari raya. Ya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi, misalkan begitu ya. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita ya berjumpa lagi, atau mungkin yang lainnya. Jadi intinya di bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, kita boleh untuk mengucapkan kata-kata hasan. Syekh Utsaimin mengatakan itu ranahnya ranah adat istiadat, bukan persoalan religi. Itu masalah tradisi setempat. Karena tradisi berarti bebas. Yang Jawa, buatlah pantun Jawa, ya. Nyuwun kalepatane yang begitu ya, barangkali. Bagi yang Sunda, tulis dengan bahasa masing-masing. Bagi yang ahli sastra, mungkin bahasa Aceh, silakan menggunakan bahasa setempat, tidak masalah. Karena ini ranahnya adalah ranah ya tradisi, jadi tidak ketat dan tidak kaku. Islam memberikan ruang yang luas. Maka kalau seandainya nanti ada yang mungkin menulis ya, barangkali lidah ini keluh begitu ya, mata ini tak sanggup mengeluarkan air mata, barangkali begitu ya, jari ini lemas begitu ya, barangkali, tapi saya hanya bisa mengucapkan mungkin mohon maaf lahir dan batin. Oh silakan seperti itu, karena itu masuk dalam kategori hal yang baik. Apapun yang bisa merekatkan hubungan kita dengan orang lain, walaupun hanya basa-basi, itu hukumnya afdol dan sunnah. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Ala ukhbirukum bi afdala min salatin wa hajjin wa shadaqatin." Maukah kalian kuberitahu ada amal yang lebih istimewa ketimbang salat, haji dan sedekah? Apa itu wahai Rasulullah? Islahu dzatil bayyin, merekatkan
hubungan. Jadi mengakrabkan hubungan itu amal istimewa. Jadi makanya sekedar ngumpul gitu barangkali ngerujak itu jauh lebih afdol. Jauh lebih afdol karena itu bisa mengakrabkan, bisa mengumpulkan. Ya, itu bisa mengumpulkan ya, kita akhirnya kita jadi bersatu, hubungan membaik. Jadi artinya hukum mengucapkan seperti itu adalah boleh dan tidak masalah. Syekh Nasiruddin Al-Albani beliau mengkritisi ada ungkapan dalam bahasa Arab kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan tahun ini hidupmu baik-baik saja. Ada ungkapan seperti itu populer di Arab. Tapi untuk Syekh Albani mengatakan tidak ada riwayat seperti itu dari salafus saleh. Jadi para salaf tidak pernah mengucapkan itu. Adanya taqabbalallahu minna wa minkum dan dijawab dengan taqabbal ya karim. Tapi kalau ada yang mengucapkan seperti itu maka masuk dalam hal yang hasan, hal yang baik karena masuk basa-basi yang bisa merekatkan persatuan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup Ustaz kajian pada siang ini. Mudah-mudahan nanti kita insya Allah ketemu kajian yang berikutnya. Insyaallah. Kami tim kajian online pimpinan cabang Muhammadiyah Cibitung dan pemuda Muhammadiyah Cibitung mengucapkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga pada hari yang fitri ini Allah memberkati kita semua. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.